Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu memahami pengertian gelombang mekanik, menganalisis jenis-jenis dan karakteristik dari gelombang mekanik, dan yang terakhir menganalisis sifat-sifat gelombang. Masuk ke pembahasan pertama terkait pengertian gelombang mekanik. Adapun pengertian dari gelombang merupakan getaran yang merambat, sedangkan mekanik merupakan hal-hal yang membahas terkait gerak benda. Sehingga gelombang mekanik dapat diartikan sebagai getaran atau gelombang yang merambat pada suatu media atau medium. Contohnya adalah gelombang bunyi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita berbicara, suara yang kita hasilkan berasal dari pita suara yang ada di tenggorokan, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Yang selanjutnya, gelombang bunyi tersebut akan merambat di udara sehingga akan sampai ke telinga kita. Sehingga kita dapat mendengar suara yang dihasilkan oleh pita suara dari tenggorokan yang dikeluarkan oleh mulut dapat terdengar oleh telinga kita. Selain gelombang mekanik, di pembahasan selanjutnya kita akan mengenal gelombang elektromagnetik. Jika gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang merambat pada suatu media atau medium, nah gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam merambatnya. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Contohnya, bumi itu kan tersinari oleh cahaya matahari, di mana antara matahari dan juga bumi itu kan dibatasi oleh ruang angkasa, di mana ruang angkasa itu tidak ada media seperti udara. Tapi cahaya matahari itu tetap mampu masuk atau sampai ke permukaan bumi, sehingga kita mengenal adanya siang. Dapat dipahami? Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis gelombang mekanik. Berdasarkan getarannya, gelombang mekanik ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang tali yang diusik. Contoh lainnya adalah saat kita memetik senar gitar, senar tersebut akan bergetar dan membentuk gelombang transversal. Contoh lainnya adalah gelombang air atau ombak, di mana kita dapat melihat jika kita meneteskan air di ember, pada permukaan air akan muncul gelombang. Nah, gelombang transversal ini cirinya terdiri dari bukit dan juga lembah. Kemudian bukit, lembah, bukit, lembah. Nah, untuk gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contohnya ada gelombang pegas atau selinki. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat atau mungkin ada yang punya pena pulpen per yang dicetrek-cetrek. Nah, di dalamnya itu kan ada per. Nah, gelombang longitudinal itu seperti itu bentuknya. Untuk pembahasan selanjutnya ada besaran-besaran gelombang. Dalam gelombang kita akan mengenal yang namanya amplitudo. Dalam getaran juga kita telah mempelajari apa itu amplitudo, yaitu merupakan simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua ada panjang gelombang, disimbolkan dengan simbol lambda. Nah, jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara 2 puncak yang berdekatan atau jarak antara 2 lembah yang berdekatan. Sehingga dapat dikatakan panjang gelombang 1 lambda itu terdiri dari 1 puncak dan juga 1 lembah.
Nah, sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat tegangan ke pusat tegangan berikutnya, sehingga dapat dikatakan satu lambda panjang gelombang longitudinal 1 lambda itu terdiri dari satu rapatan dan juga satu renggangan. Nah, untuk besaran yang ketiga ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan banyaknya gelombang yang bisa terbentuk untuk setiap detiknya, di mana dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi gelombang dalam satuan Hz. Kemudian N adalah jumlah gelombang yang terbentuk dan T adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan second. Selanjutnya ada periode gelombang yang disimbolkan dengan T. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya atau untuk melakukan satu kali putaran. Periode gelombang ini dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan T per N, di mana T besar merupakan periode gelombang dengan satuan second atau detik. Kemudian T kecil adalah waktu tempuh gelombang, dan N adalah jumlah gelombang yang terbentuk. Atau ada rumus lainnya untuk mencari periode gelombang jika diketahui frekuensinya, yaitu T sama dengan 1 per F, atau T sama dengan 1 per frekuensi gelombang. Untuk yang kelima ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang pada suatu medium dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan lambda F, atau V sama dengan lambda per T. Karena T sama dengan 1 per F, maka untuk mencari F, jika diketahui T, F sama dengan 1 per T, sehingga V sama dengan lambda F sama dengan lambda per T. Agar kalian mudah memahami terkait besaran-besaran yang ada pada gelombang, di sini ada contoh soal gelombang transversal dan kalian diminta untuk menentukan frekuensi getaran, panjang gelombang, serta cepat rambat gelombang. Dari gambar ini kita mengetahui bahwasannya gelombang ini memerlukan waktu 8 detik untuk merambat, dan gelombang ini terdiri dari 2 gelombang, sehingga akan ada 2 bukit dan juga 2 lembah. Sehingga kita bisa mencari periode gelombang terlebih dahulu, di mana periode gelombang itu disimbolkan dengan T besar. Rumus dari periode gelombang adalah T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu tempuh gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Waktu tempuh gelombang atau T itu adalah 8 detik dan jumlah gelombangnya adalah 2, sehingga periode gelombang atau nilai T adalah 4 detik. Setelah kita mengetahui nilai periode gelombang atau T besar, maka kita dapat mencari frekuensi getaran, di mana dari rumus periode gelombang T besar itu kita dapat mencari nilai frekuensi getaran, di mana T sama dengan 1 per F, sehingga kita dapat mencari frekuensi atau F. F itu akan sama dengan 1 per T. Kemudian kita substitusikan nilai T yang sudah diketahui, yaitu 4 second. F sama dengan 1 per 4, sehingga nilai F atau frekuensinya adalah 0,25 Hz. Yang kedua, kita mencari panjang gelombang, di mana rumus dari panjang gelombang ini adalah lambda sama dengan S per N. S adalah
Jarak yang ditempuh gelombang dan N adalah jumlah gelombang. Jarak tempuh gelombang adalah 16 cm dan jumlah gelombangnya ada 2. Sehingga panjang gelombang itu dapat dihitung dengan lambda sama dengan 16/2. Maka panjang gelombangnya adalah 8 cm. Yang ketiga, untuk mencari cepat rambat gelombang, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan F dikali lambda, di mana sebelumnya kita memperoleh nilai F adalah 0,25 Hz dan nilai lambda adalah 8 cm. Sehingga cepat rambat gelombang F sama dengan V sama dengan F dikali lambda adalah V sama dengan 0,25 dikali 8, hasilnya adalah 2 meter per second. Untuk pembahasan selanjutnya ada sifat-sifat gelombang, di mana sifat-sifat gelombang ini ada pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, pelenturan, difraksi, perpaduan, interferensi, kemudian ada dispersi dan juga polarisasi. Untuk sifat pertama yaitu pemantulan gelombang. Nah, contoh dari pemantulan atau refleksi ini dapat kita lihat saat kita bercermin di depan kaca, di mana gelombang datang, gelombang pantul, dan garis gelombang terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut gelombang datang akan sama dengan sudut gelombang pantul. Selanjutnya ada refraksi atau pembiasan gelombang. Sifat-sifat dari pembiasan gelombang ini, yang pertama, gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, jika gelombang datang itu berasal dari tempat yang dalam atau mediumnya renggang seperti udara ke tempat yang dangkal atau mediumnya rapat seperti air, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal dengan sudut bias R lebih kecil dari sudut datang I. Yang ketiga, jika gelombang datang dari tempat yang dangkal, yaitu yang memiliki medium rapat seperti air, ke tempat yang dalam, yaitu medium renggang seperti udara, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal, di mana sudut bias R itu akan lebih besar dari sudut datang I. Contoh pembiasan gelombang ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Kita akan melihat seperti pensil itu akan patah antara air dan juga udara. Untuk yang selanjutnya ada difraksi gelombang atau pelenturan gelombang. Difraksi gelombang adalah pelenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber-sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh dari difraksi gelombang adalah saat kita membuat corong, kemudian kita berteriak di dalam corong tersebut, atau pada toa. Jika kita berbicara pada toa, maka suara yang akan dihasilkan itu akan lebih besar. Nah, suara yang toa itu merupakan celah sempit, sehingga di sana suara kita akan mengalami difraksi. Untuk sifat selanjutnya ada interferensi gelombang. Interferensi merupakan peristiwa perpaduan dua atau lebih di mana gelombang di suatu titik pada medium. Nah, interferensi ini dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren
artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Contoh dari peristiwa interferensi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita melemparkan batu pada permukaan air, kemudian batu itu memantul. Nah, di sana kan akan muncul gelombang-gelombang yang kemudian gelombang-gelombang air tersebut akan berpadu. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Interferensi yang pertama ada interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Saat ada dua gelombang yang memiliki fase yang sama, kemudian berpadu, ini akan membentuk gelombang baru yang lebih besar, yang memiliki fase yang lebih besar. Yang kedua ada interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling melemahkan, di mana terdapat gelombang yang berinterferensi yang memiliki fase yang berbeda. Dapat dilihat pada contoh di samping, ada dua gelombang yang memiliki fase yang berbeda, yang berpadu, sehingga gelombang ini saling melemahkan. Untuk sifat selanjutnya ada polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi ini dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Nah, uniknya polarisasi gelombang ini hanya terjadi pada gelombang transversal, tidak terjadi pada gelombang longitudinal. Untuk selanjutnya ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Gelombang nyata dan gelombang medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi ada udara sebagai medium perambat dari gelombang bunyi. Selanjutnya ada contoh soal di mana cahaya merambat dari udara ke air yang termasuk ke dalam peristiwa pembiasan cahaya atau pembiasan gelombang. Kita mengetahui cepat rambat cahaya di udara adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan indeks bias air adalah 4/3. Kemudian kita diminta untuk menentukan cepat rambat cahaya di air. Cepat rambat cahaya di udara atau C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan indeks bias air atau N air sama dengan 4/3. Kemudian untuk mencari cepat rambat cahaya di air, kita dapat menggunakan persamaan N air sama dengan C per V air. Sehingga kita mencari V air sama dengan C per N air. Selanjutnya kita dapat mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui. V air sama dengan C, yaitu cepat rambat cahaya di udara adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan N air adalah indeks bias air adalah 4/3. V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 4/3. Sehingga diperoleh 2,25 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan terkait latihan soal ini.
Nanti akan disediakan tempat pengumpulan tugasnya. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung bertanya kepada saya atau kalian dapat berdiskusi antar teman. Sekiranya pembelajaran kali ini dapat kita akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.